Pertobatannya sudah dibahas dalam bacaan pertama. Kemudian juga arah pertobatannya dibahas dalam kitab Mazmur bab 80 tadi. Berbalik kepada Allah. Lalu dalam bacaan kedua disinggung tadi rahmat yang diperlukan untuk manusia bertobat sudah. Romo sudah semua. Oke, saya tinggal tunggu Romo. Harapan-harapan saya akan terkabul. Nanti dulu. Dilengkapi oleh bacaan Injil, saudara-saudara. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari Jakarta saya mengucapkan selamat memasuki masa Advent minggu yang pertama. Anda yang tadi sudah ke gereja pasti melihat penyalaan lilin Advent yang pertama yang namanya Hope atau harapan. Saudara-saudara, siapa yang masih berani berharap di zaman susah seperti ini? Siapa yang masih berani berharap ketika mengalami kegagalan berkali-kali? Siapa yang masih bisa berharap meskipun kenyataan hidup yang dihadapinya sangatlah mengecewakan? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa membuat aneka macam alasan-alasan kenapa kita sulit sekali berharap. Sering banget dapatnya pepesan kosong, Romo. Mulanya itu bagus, awalnya itu meyakinkan, tetapi ketika sudah dihadapi, dijalani, diterima kenyataannya, lagi-lagi orang harus merasa kecewa. Saudara-saudara, kalau dalam hidup kita bawaannya kecewa terus, hati-hati. Jalan hidup Anda bisa jadi gelap. Karena saudara-saudara, kalau manusia hidupnya tidak punya harapan lagi, sulit sekali untuk diperbaiki. Nah, maka dari itu saudara-saudara, saya Romo Yosef dengan hiasan yang baru. Ini baru saja saya dapat di taman, bagus luar biasa. Semoga masa Advent kita betul-betul seindah ciptaan Tuhan yang lain. Semerbak, berwarna, menambah keindahan orang yang melihatnya, orang yang menerima manfaatnya dalam kehidupan kita. Semoga pertobatan kita di masa Advent ini betul-betul dapat kita jaga. Kuncinya adalah konsisten. Bagaimana kita konsisten menjaga asa, menjaga harapan kita, sampai betul-betul nanti apa yang kita harapkan jadi kenyataan. Seringkali saudara-saudara, orang berharap, seringkali harapannya disusupi dengan keinginan-keinginan daging, dengan hawa nafsu, dengan keserakahan, dengan jalan-jalan pikiran-pikirannya sendiri. Saudara-saudara, ketika berharap, belajarlah, Tuhan, aku percaya rencanamu indah bagiku. Aku percaya kalau aku hidup di jalanmu, suatu saat nanti apa yang aku harapkan ini betul-betul sungguh menjadi kenyataan. Saudara-saudara, bukan rahasia lagi bagi banyak orang beriman. Ternyata apa yang diberikan Tuhan pada hidup kita ternyata jauh di atas harapan kita. Yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah dibayangkan sekalipun Tuhan kasih pada kita. Maka dari itu saudara-saudara, mari bersama bacaan-bacaan di minggu Advent yang pertama ini kita belajar. Kenapa sih seringkali kita takut berharap? Kenapa seringkali harapan kita gagal lagi? Kenapa harapan kita seringkali mengecewakan? Mari kita belajar dari bacaan-bacaan perayaan Ekaristi tanggal 3 Desember. Saya ingat 3 Desember ini ulang tahun dari kakak saya yang pertama. Namanya Selvi Liwati Santoso yang meninggal karena penyakit kanker. Semoga Cici sekarang sudah bahagia di surga. Saudara-saudaraku yang terkasih, seolah-olah bacaan-bacaan kalender liturgi gereja itu nggak tunggu-tunggu lagi. Langsung tancap gas mulai dari bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil di minggu Advent yang pertama ini. Karena apa, saudara-saudara? Semua bacaan-bacaan itu betul-betul menggarisbawahi bagaimana harapan kita bisa menjadi kenyataan di dalam Tuhan. Hal yang pertama disuarakan oleh nubuat Nabi Yesaya.
ketika dia melihat bangsanya ini yang sudah diperingati, yang sudah diajak bertobat, tapi tidak mau mendengarkan suara Allah melalui para nabi. Pada akhirnya bangsa ini hancur berantakan. Karena apa? Tidak pernah mendengarkan suara Tuhan, tidak pernah mengindahkan nasihat-nasihat Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, bahkan nama Tuhan pun sudah jarang sekali disebut dari mulut-mulut bangsa ini. Saudara-saudara terkasih, apakah itu juga adalah kehidupan kita? Apakah firman Tuhan juga adalah menjadi cermin bagi kehidupan kita? Iya benar ya Romo ya. Ketika Nabi Yesaya nanti mengatakan nama Allah sudah tidak lagi terdengar di antara bangsa ini. Jangan-jangan dalam hidup saya sehari-hari Romo udah lupa, seringkali lupa berdoa sama Tuhan, seringkali lupa bersyukur sama Tuhan, seringkali sibuknya sama kerjaan, sama urusan ini dan itu. Hati-hati saudara-saudara. Nah dikatakan bagaimana Nabi Yesaya memperlihatkan kehancuran bangsa Israel adalah karena ketidaktaatan mereka pada Allah. Mereka mau cari jalannya sendiri, bahkan mereka menyembah dewa-dewa bangsa lain. Nah, uniknya dalam ajakan pertobatan di sini dikatakan doa Nabi Yesaya, "Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami." Jadi saudara-saudara, sebetulnya ketika Tuhan Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa, sudah dimulai dari nubuat Nabi Yesaya ini. Bagaimana Allah lah penanggung jawab, Allah lah penjaga, Allah lah yang harus ditaati, menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Seperti seorang bapa, kepala keluarga, betul-betul harus menjaga anggota keluarganya, menafkahi anggota keluarganya, jangan sampai kekurangan, melindungi, menjaga betul-betul. Itulah sebutan dari Nabi Yesaya. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Bukan dewa-dewa Baal, bukan dewa-dewa orang Asyur, bukan dewa-dewa bangsa Babel, tapi Engkaulah Allah. Dikatakan, sejak dahulu kala namamu ialah penebus kami. Saudara-saudara terkasih, ciri yang kedua adalah Tuhanlah yang menebus. Apa sih artinya Romo menebus? Jadi begini, misalnya saya punya barang, lalu saya berhutang nih sama tetangga saya, tapi saya nggak bisa bayar. Maka apa yang saya punya saya gadaikan. Misalnya pohon ini, saya nggak bisa bayar hutang, saya gadaikan. Nah ini dia, barang yang tadinya milik saya menjadi milik tetangga saya. Karena apa? Karena saya tidak bisa bayar hutang. Nah, Allah lah yang menebusnya. Yang hutang bukan Allah, kita yang berhutang. Tapi Allah lah yang menebus, mengembalikan apa yang menjadi milik kita, yaitu hidup dalam Tuhan. Hidup yang punya relasi yang mendalam dengan Tuhan. Hidup yang punya kekuatan yang adalah doa. Hidup yang betul-betul aman dalam lindungan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita betul-betul. Tetapi karena kita punya hutang dosa dengan si jahat, maka terengut semua itu. Maka dosa itu betul-betul saudara-saudara membawa manusia pada ketidakbahagiaannya. Apa yang tadinya membahagiakan, kalau punya uang banyak, kalau punya prestasi yang hebat, kalau aku bisa begini, kalau bisa begitu. Seringkali untuk mencapai itu manusia jatuh dalam dosa. Maka kebahagiaan yang ditawarkan seolah-olah zong, tipuan belaka. Maka ujung-ujungnya adalah menyesal. Nah, itulah yang ditebus oleh Allah. Allah memberikan kembali hidupnya, sukacitanya bagi kita manusia. Nah dikatakan, ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu dan oleh karena suku-suku milik pusakamu. Saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya seruan Nabi Yesaya ini adalah mewakili mulut-mulut orang-orang Israel. Mereka menganggap ini semua kejatuhan mereka, penghukuman mereka itu gara-gara Allah. Padahal yang mau digarisbawahi adalah
ketidakbahagiaanmu, kehancuranmu, kejatuhanmu karena ulahmu sendiri. Melupakan Allah yang adalah sumber kekuatan bagi bangsa ini. Nah, dikatakan di Yesaya bab 64, sudilah engkau mengoyakkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Karena sejak dahulu kala orang tidak pernah mendengar, tidak ada telinga yang mendengar, dan juga tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Lihat saudara-saudara, tadinya orang-orang Israel itu menyalahkan Allah. Allah yang menghukum mereka. Tetapi syukurlah di Yesaya bab 64 ini mereka pada akhirnya mengakui semua itu karena dosa-dosa mereka. Dikatakan, terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami semua seperti orang najis, yang segala kesalehan kami seperti kain kotor. Semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang padamu. Tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, Engkaulah yang membentuk kami. Kami semua adalah buatan tangan-Mu. Romo, kok mirip-mirip ya Romo sama perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang, bukan? Anak yang hilang ini mencari jalannya sendiri. Dia mencari kebahagiaannya sendiri. Menjauh dari bapaknya. Melupakan bapaknya. Tetapi pada saatnya dia kembali. Itulah masa Advent saudara-saudara. Allah lagi-lagi membuka tangannya lebar-lebar untuk kita. Anakku, mari kembali. Mendekatlah padaku. Hiduplah di jalan-jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Nah, luar biasanya saudara-saudara, dalam Mazmur ya, Mazmur bab 80 dikatakan, ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka selamatlah kami. Di sini pemazmur sadar betul, ketika mereka menjauh dari Allah, ketika mereka membelakangi Allah, mereka nggak bisa melihat pancaran wajah Allah. Maka hidup mereka gelap oleh bayang-bayang, sementara sinarnya ini di belakang mereka. Tetapi saudara-saudara, kalau kita manusia berbalik kepada Allah, kita akan memandang wajah Allah kembali. Wajah inilah, terang inilah yang akan memulihkan kehidupan kita. Jalan kita yang suram, jalan kita yang berkabut, masa depan kita yang gelap, kita nggak berani berharap. Betul-betul disinari oleh terang kasih-Nya. Kuncinya satu adalah kembalilah kepada Allah. Jangan pernah melupakan Allah seperti yang sudah-sudah. Nah, saudara-saudaraku terkasih, sementara dalam bacaan kedua, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, betul-betul lagi-lagi Paulus menggarisbawahin. Dikatakan Allah juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, di sini mau digarisbawahi adalah ketika manusia bertobat, manusia memerlukan rahmat dari Allah. Maka dari itu, pertobatan juga butuh persiapan, butuh kesungguhan. Perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Firman Tuhan ya dibaca, dilaksanakan dalam hidup secara konsisten. Kemudian juga doa-doa kita, ibadah kita, perayaan ekaristi kita, ibadah kebaktian kita, coba perbaiki. Jangan cuma sekedar formalitas belaka, atau karena kita lagi kepengen, lagi ngebet banget untuk mau ini mau itu. Tulus saudara-saudara, Allah disembah karena memang layak disembah. Karena berkat Allah, rahmat Allah inilah yang membawa manusia betul-betul konsisten pada pertobatannya, kembali pada pemulihannya. Betul-betul luar biasa saudara-saudara. Nah, kemudian saudara-saudaraku terkasih, pertobatannya sudah dibahas dalam bacaan pertama.
Kemudian juga arah pertobatannya dibahas dalam kitab Mazmur bab 80 tadi. Berbalik kepada Allah, jangan menjauh, mendekat pada Allah, pandang wajah Allah, sinar-sinarnya betul-betul masuk dalam kehidupan kita. Lalu dalam bacaan kedua disinggung tadi rahmat yang diperlukan untuk manusia bertobat sudah. Romo sudah semua, oke saya tinggal tunggu Romo, harapan-harapan saya akan terkabul. Nanti dulu dilengkapi oleh bacaan Injil saudara-saudara. Romo baru ngerti ternyata bacaan pertama, bacaan kedua, Mazmur, Injil semuanya nyambung jadi satu, ada benang merahnya. Kalau dijelasin kayak gini jadi ngerti Romo. Karena apa? Dalam bacaan Injil Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu berjaga-jaga. Diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hati dan berjaga-jagalah. Sebab apa saudara-saudaraku terkasih? Kalau manusia tidak berhati-hati, tidak berjaga-jaga, manusia mudah sekali lupa, manusia mudah sekali terkecoh karena lengah. Si jahat yang menjadi lawan kita itu adalah lawan yang mengerikan saudara-saudara. Tahu celah-celah sekecil apapun celah itu akan bekerja betul-betul menyerang kita. Sehingga kita udah mundur lagi ke situasi kita seperti yang sudah-sudah. Nggak pernah maju dalam hidup. Maka dari itu hati-hati berjaga-jaga karena lawan kita ini bukan lawan sembarangan. Kalau manusia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri dalam bertobat, dia akan menjadi sombong, sok suci, sok benar. Sementara kalau manusia cuma berpangku tangan aja ngarepin berkat, kapan berkat datang supaya aku bisa bertobat. Ya saudara-saudara, rahmat juga bekerja dalam diri kita. Kita diminta untuk bekerja sama dengan rahmat itu. Supaya pertobatan kita pada akhirnya berbuah. Saudara-saudara yang terkasih, awalilah betul-betul masa Advent ini dengan sesuatu yang baik. Saya mau cerita saudara-saudara bagaimana sesuatu yang baik untuk memulai masa Advent ini. Pada suatu ketika ada seorang gadis. Dia jatuh cinta luar biasa terhadap seorang pemuda yang baru saja ditemuinya di mall. Memang gantengnya itu nilainya tuh 9,5. Ganteng bingit. Tetapi dia itu pecandu narkoba. Dia pecandu judi online. Pinjaman online-nya udah di mana-mana. Dia sering kali nipu. Dia itu nggak mau kerja. Nah, pada suatu ketika gadis ini bercerita kepada orang tuanya bahwa ia ingin menikah dengan pemuda pilihannya ini. Melihat pilihannya dari anak gadisnya seperti itu, langsung orang tuanya bilang, jangan, tidak. Hati-hati memilih pasangan. Tetapi gadis ini sudah sangat terpikat dengan ketampanan si pemuda ini. Dengan segala bujuk rayunya. Dia digelapkan oleh cinta. Nah, terjadilah mulai saat itu pertengkaran, pertikaian, keributan di dalam rumah si gadis ini dengan orang tuanya. Makin lama gadis ini tidak mau mendengarkan suara orang tuanya. Karena dianggap mengekang, karena dianggap kolot, karena dianggap ini kan hidupku. Ini hakku untuk memilih siapa saja aku mau menikah. Tetapi saudara-saudara, orang tuanya sadar ini bahaya jodoh seperti ini. Tetapi si anak gadisnya makin dinasehati, makin dia berkeras hati. Pada akhirnya dia minggat saudara-saudara. Dia cuma meninggalkan sebuah secari kertas di ruang tamu. Dia cuma meninggalkan secari kertas buat orang tuanya. Aku pergi, aku berhak mencari kebahagiaanku sendiri. Pada akhirnya dia kabur, dia kawin lari tanpa restu orang tua dengan si pemuda ini. Akhirnya bisa ketebak saudara-saudara. Akhirnya pernikahan baru sampai 2 minggu saja. Sudah terjadi keributan. Baru keluar aslinya. Baru keluar itu brengseknya si pemuda ini. Akhirnya si gadis ini mengalami KDRT, dia dibuang, dia diselingkuhi. Akhirnya si gadis ini dia malu untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, si gadis ini menyelipkan ketika malam hari di bawah pintu rumahnya. Bapak, aku malu karena aku telah kurang ajar terhadap Bapak. Aku tidak pernah mendengarkan nasihat ibu dan bapak.
apakah aku masih boleh pulang ke rumah? Tapi aku terlalu malu. Nah, kalau Bapak mengizinkan aku untuk pulang, kalau Bapak sudah memaafkan aku, anakmu yang kurang ajar ini, tolong Bapak letakkan di pagar pintu rumah kita satu pot tanaman berwarna merah. Nah, pada hari itu saudara-saudara, si anak gadis ini deg-degan. Dia takut bapaknya marah dan murka kepadanya sebagai anak yang kurang ngajar. Dia takut untuk pulang ke rumah. Tetapi saudara-saudara, begitu dia lihat perkarangan rumahnya dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang berwarna merah di mana-mana. Itulah saudara-saudara, dia kembali ke rumahnya. Dia diterima dengan ampunan karena dia menyesal. Saudara-saudara, perbaiki relasi kita dengan Allah. Mungkin kita takut, kita malu karena dosa kita terlalu besar. Tapi Allah betul-betul dengan sukacitanya menerima anak-anaknya yang mau bertobat. Semoga kisah ini menginspirasi kita apa yang mau kita lakukan di masa Advent pertama ini. Salam Daud saudara-saudara. Semoga pertobatan kita memberanikan kita untuk berani berharap lagi. Tuhan berkati. Salam.